Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sobat-sobat, kita bersama lagi di channel saya dalam dakwah Islam pencerahan. Sobat-sobat, kerap kali mereka yang anti dakwah kembali kepada Al-Quran dan Sunnah Nabi mengatakan bahwa para pendakwah yang mengajak kembali kepada Quran dan Sunnah Nabi yang sering mereka sebut dengan nada melecehkan Wahabi. Sobat-sobat, kata mereka, ya, Wahabi ini tekstual dan menafsirkan Quran dan Sunnah Nabi sesuai dengan hawa nafsunya. Sobat-sobat, benarkah tuduhan ini? Ya, nah, mari kita buktikan, sobat-sobat, benar tidaknya tuduhan seperti ini. Sobat-sobat, ya, ada pertanyaan yang ini membuat, ya, mereka takut untuk menjawabnya, membuat mereka bungkam 1000 bahasa. Sobat-sobat, mereka mungkin bingung untuk menjawab pertanyaan ini, sobat-sobat. Dan saya sudah mengajukan pertanyaan ini baik di konten saya maupun, ya, ketika saya merespon komen para komentator yang anti dakwah kembali kepada Al-Quran dan Sunnah Nabi, ya, itu juga saya tanyakan. Tetapi sobat-sobat, sampai saya mengupload konten video saya yang terbaru, saya tidak mendapat jawabannya, sobat-sobat. Ya, karena mereka tentu saja bingung, serba salah, ya, maju kena, mundur kena. Seperti kata pepatah, ya, seperti buah si malakama, dimakan mati ayah, tidak dimakan mati ibu. Ini kan posisi yang dilematis, sobat-sobat, ya. Makanya mereka tidak berani menjawab. Dan malah ada yang ada yang bukannya menjawab, malah bertanya, sobat-sobat. Kemudian saya bilang, jawab dulu pertanyaan saya. Saya kan lebih dahulu mengajukan pertanyaan. Nanti pertanyaan kamu akan saya jawab. Tapi dia memaksa, jawab saja katanya. Saya bilang, ya, silakan jawab dulu pertanyaan saya. Pertanyaan Anda itu sangat mudah dijawab, ya, sangat mudah sekali pertanyaan itu. Ya, saya tertawa dalam hati. Dia bertanya dengan mengambil analogi dari pertanyaan yang saya sampaikan. Ya, kenapa pertanyaan ini
membuat mereka bingung. Mereka tidak berani menjawab. Mereka diam. 1000 bahasa, sobat-sobat. Ya. Dan mengapa jadi dilematis? Ya karena kalau mereka jawab, justru membongkar ya apa yang sudah mereka pelintir, tetapi mereka mengatakan, menuduh ya pihak pendakwah kembali kepada Quran dan Sunnah itulah yang memelintir dan berdusta, fitnah katanya. Nah, jadi kalau mereka jawab akan membongkar siapa sebenarnya yang memelintir dan berdusta. Sobat-sobat. Tentu sobat-sobat semua ya, para pemirsa semuanya, baik yang pro maupun kontra, yang juga bertanya-tanya. Pertanyaan yang bagaimana? Yaitu pertanyaan saya, sobat-sobat yang bertanya, apakah sama tahlil dengan tahlilan? Sobat-sobat. Dan saya belum mendapat jawabannya. Mereka tidak berani menjawab, sobat-sobat. Nah, dan mereka bertanya, seperti yang saya katakan tadi, malah bertanya, bukan menjawab. Apa bedanya katanya? Sandal dengan sandalan. Lucu ya, sobat-sobat pertanyaannya. Nah, ini kan membingungkan. Ya. Ya, kalau mereka jawab sama, tahlil dengan tahlilan, ya jelas tidak sama. Ya. Karena tahlil itu kalimat la ilaha illallah, kalimat thayyibah la ilaha illallah. Sedangkan tahlilan itu satu ritual, satu acara peringatan kematian dengan hari-hari tertentu. Nah, dan dalam acara tersebut dibacakan tahlil. Jadi beda kan? Ya, tahlil itu kalimat thayyibah, sedangkan tahlilan adalah acara ritual. Bagaimana dengan sandal dan sandalan? Ya sama saja sebenarnya. Ya, sandal itu ya sandal, benda alas kaki. Sedangkan sandalan artinya memakai sendal. Kan beda. Ya. Sandal itu sandalnya sendiri, bendanya. Sedangkan sandalan artinya memakai sandal. Nah, jadi pertanyaan ini belum dijawab. Dan memang mereka ini sering seperti itu, sobat-sobat. Ya. Anda memahami Al-Quran sesuai hawa nafsu Anda sendiri. Ya, Anda memahami surat An-Nisa ayat 59 dengan pemahaman Anda sendiri, pemikiran Anda sendiri. Tapi sobat-sobat, ketika saya tanya, ya, bagaimana pemahaman ya mengenai surat dan ayat tersebut, yaitu An-Nisa ayat 59, yang berbeda dari yang saya paham. Dan sampai hari ini tidak saya mendapat jawabannya, sobat-sobat. Mereka sendiri yang menafsiri sesuai dengan hawa nafsu mereka. Seperti Sani Uye, Najat Ngaji, ketika membantah keputusan Muktamar NU 1926 bahwa tahlilan bid'ah tercela, dia bantah dengan ajaran Kiai Haji Hasyim Asy'ari. Dan dia bacakan kitabnya.
ya, mengenai bid'ah, memakai tasbih, mengucapkan niat ketika mengucapkan niat tahlil ketika bersedekah. Nah, tahlil ketika bersedekah ini Sani Uye dan Najat Ngaji menafsirkan sesuai dengan hawa nafsu mereka. Itu tahlilan, sobat-sobat. Padahal di situ tidak ada kata tahlilan, yang ada tahlil. Ya, bukankah ini menafsiri sesuai dengan pemikiran dan hawa nafsu mereka? Ya kan? Nah, dan ternyata bantahannya dimentahkan oleh ulama NU sendiri, yaitu Profesor Kiai Haji Ahmad Jahro MA. Ya, itulah sobat-sobat yang ingin saya sampaikan. Semoga ini menginspirasi dan mencerahkan. Nasrum minallahi wa batum qarib. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.